dari Lando Lomo Purba. Pertanyaannya sebagai berikut, Pendeta. Selamat malam, Pak Pendeta. Gimana penjelasan tentang ayat Alkitab yang mengatakan bahwa keselamatan yang dimeterai bukan karena hasil usaha kita, melainkan karena pemberian dari Tuhan itu sendiri, atau gratis, atau secara cuma-cuma? Silakan, Pak Pendeta. Terima kasih. Apa disebutkan ayatnya? Tidak ada, Pendeta, di sini. Oke, ada banyak ayat memang yang mengatakan. Salah satu ayat yang mengatakan tentang keselamatan itu adalah pemberian Tuhan, bukan hasil usaha. Itu terdapat dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 dan ayat 9. Boleh tolong dibacakan? Efesus 2 ayat 8 dan 9, Pendeta. Ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Terima kasih. Ini ayat bagus sekali. Tidakkah ada penjelasan lagi tentang ayat ini? Sudah memang demikian. Keselamatan itu bukan hasil usaha kita, tapi keselamatan itu adalah kasih karunia Tuhan, adalah pemberian Tuhan. Tidakkah ada yang lebih jelas lagi dari ayat ini? Namun untuk membuat kita berpikir lebih nyata, mungkin boleh kita ambil suatu ilustrasi lah. Ya. Kalau keselamatan itu adalah berdasarkan perbuatan, bukan kasih karunia Allah, maka tidak perlu Tuhan Yesus datang ke atas dunia ini untuk mati di atas kayu salib. Tidak perlu. Kenapa? Cukup dia perintahkan, hai umat manusia, kalian sudah berdosa, maka supaya kalian bisa selamat, berbuat baiklah. Tidak ada demikian. Dengan dikaruniakannya anaknya yang tunggal itu, yaitu Yesus Kristus, Allah mengatakan kepada kita, bahwa keselamatan itu hanyalah melalui kasih karunia. Dan bukti kasih karunia Allah adalah Tuhan Yesus Kristus datang ke atas dunia ini, hidup di atas dunia, lalu kemudian melayani, bahkan ia mati di atas kayu salib. Perhatikan bahwa kasih karunia Allah itu bukan hanya ucapan. Allah tidak hanya berkata, aku mengasihi kamu. Allah tidak hanya mengatakan demikian. Ia tidak pernah mengatakan, aku memberikan kepadamu kasih karuniamu. Tidak, bukan hanya dia berucap. Tapi dia buktikan ucapannya itu, bukti kasihnya itu, ia berikan anaknya yang tunggal. Ini memberikan kepada kita suatu gambaran bahwa untuk menyambut kasih karunia itu, di dalam Yohanes 3 ayat 16, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, maka kalau kasih karunia Allah itu pun ia buktikan, maka percaya itu pun juga bukan hanya di mulut. Kalau tidak, maka Allah dan manusia hanya berbalas pantun saja, di mana Allah berkata, aku memberikan kasih karuniaku kepadamu. Lalu manusia jawab, aku percaya. Bukan hanya berbalas pantun, karena Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yesus Kristus nyata datang di atas dunia dan mati di atas kayu salib. Pertanyaannya, kalau kita mau menyambut kasih karunia itu, lalu kita katakan, aku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya, apakah yang nyata, yang dapat dilihat bahwa kita betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Disitulah bukti percaya atau kasih kita kepada Allah, yaitu kehidupan kita yang sesuai dengan kehendak Allah. Dan kehendak Allah itu diejawantahkan atau dinyatakan dalam perintah-perintahnya, sehingga nyata. Jadi manusia dengan Allah
Allah dan manusia dalam hal keselamatan bukan hanya berbalas pantun, tetapi Allah membuktikan kasih karunia-Nya. Apakah bukti dari percaya kita? Ini menjadi pertanyaan yang perlu dijawab. Terima kasih.